Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di dalam manor halaman terpencil ada meja batu sederhana dan tanpa hiasan. Di atas meja batu ada 6 atau 7 piring kecil dan 2 kendi anggur. Qin Yu dan Qin Zheng sedang duduk mengelilingi meja dan mengobrol satu sama lain. Yu kecil, untungnya kamu sudah kembali kali ini. Jika tidak klan Qin kami pasti akan menderita luka serius. Senyum terlihat di wajah Qin Zheng. Pikirannya juga menjadi jauh lebih rileks. Sejak Ying Qilin memberitahu Qin Zheng tentang kembalinya Qin Yu, Qin Zheng menjadi sangat lega. Kakak kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yu bertanya. Qin Zheng tersenyum dan berkata, sejak Anda naik, klan Qin kami perlahan berkembang. Selain itu Pulau Peng Devil dari Chaotic Astral Ocean telah sangat menjaga kami. Ini telah memungkinkan klan Qin kami maju dengan mantap. Namun beberapa puluh tahun yang lalu penguasa Pulau Peng Devil Island Lian Chong naik. Lian Chong. Adegan saat dia menyelamatkan Lian Chong dari kesengsaraan iblis longgar ke-8 muncul di benak Qin Yu. Itu benar, sejak Zhong Jue naik ibu Lian Chong menjadi penguasa Pulau Peng Devil Island yang baru. Setelah ibu Lian Chong naik, ayah Lian Chong menjadi tuan pulau yang baru. Dengan dukungan dari orang tuanya dan menambahkan fakta bahwa kekuatannya sendiri juga cukup bagus, Lian Chong menjadi penguasa Pulau Peng Devil Island setelah ayahnya. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Lian Chong selalu mengingat kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia biasanya relatif prihatin tentang kesejahteraan klan Qin kita. Ini telah memungkinkan klan Qin kami menjadi sangat stabil dan tanpa bencana apapun yang menimpanya. Qin Yu mengangguk. Jika saya memiliki kesempatan saya pasti akan pergi dan berterima kasih kepada Lian Chong. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun sejak Lian Chong naik ke alam iblis, masalah telah menimpa klan Qin kami. Kata Qin Zheng tanpa daya. Masalah macam apa? Qin Yu bertanya. Qin Zheng berkata tanpa daya. Apakah Anda masih ingat bahwa sebelum Anda naik ke alam abadi dan iblis, Anda telah meninggalkan beberapa artefak abadi di klan Qin dan bahkan menganggap salah satu artefak abadi kualitas tertinggi yang ditetapkan di antara mereka, sebagai harta warisan dari klan Qin kami? Benar, aku ingat itu. Saat itu saya telah mendapatkan semua artefak abadi di alam Niyang. Jadi meninggalkan beberapa untuk klan adalah hal yang wajar. Qin Yu mengingatnya dengan jelas. Saat itu setelah Qin Yu berhasil membudidayakan bintang batu kuning dan kembali ke rumah, selama periode waktu ketika dia tinggal di rumah Qin Yu telah mengatur rencana untuk klan Qin. Set artefak abadi kualitas tertinggi itu terdiri dari armor abadi kualitas tertinggi dan pedang abadi kualitas tertinggi. Kami tahu prinsip tidak memamerkan barang berharga seseorang. Kumpulan artefak abadi kualitas tertinggi itu adalah sesuatu yang belum pernah kami ceritakan kepada orang luar. Hanya Lian Chong yang baik hati terhadap kami yang mengetahuinya, namun kami curiga bahwa Lian Chong mungkin telah menceritakannya kepada beberapa ahli dari Peng Devil Island. Master Pulau Peng Devil Island saat ini sudah mulai merindukan kumpulan artefak abadi kualitas tertinggi kami. Kata Qin Zheng tanpa daya. Niat membunuh bersinar melalui mata Qin Yu, mengancam anggota klannya pada tingkat pemusnahan seluruh klan, yang terbaik adalah menanganinya sesegera mungkin. Namun karena keluarga Lian Chong yang terdiri dari 3 orang adalah 3 tuan pulau berturut-turut dari Pulau Setan Peng, pengaruh Lian Chong terhadap Pulau Setan Peng masih sangat besar. Tuan pulau yang baru diangkat dari Pulau Peng Devil juga tidak akan berani datang membunuh kami secara langsung. Dia takut dia akan ditentang oleh beberapa penatua Pulau Peng Devil. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Qin Yu bisa menebak itu. Untuk kekuatan besar seperti Pulau Peng Iblis, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang tiada taraf seperti yang dimiliki Zhong Jue,
maka ketika seseorang menjadi penguasa pulau dari Pulau Peng Iblis, mereka pasti harus mempertimbangkan para tetua dan ahli. Dari Pulau Setan Peng, keluarga Lian dari 3 orang semuanya adalah Master Pulau Peng Devil Island. Jadi Lian Chong kemungkinan besar juga akan mempercayakan beberapa penatua sebelum dia naik. Oleh karena itu Master Pulau yang baru diangkat itu secara alami tidak akan berani datang secara terbuka dan mengancam klan Qin. Jadi Master Pulau baru itu telah memberitahu tentang informasi ini kepada satu orang pengendali Great Wilderness saat ini. 12 iblis longgar kesusahan dengan nama Xiuku. Xiuku ini sangat kuat, kata Qin Zheng dengan serius. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. 12 iblis longgar kesengsaraan setara dengan level 9 setan surgawi. Seseorang dengan kekuatan seperti itu, hanya akan berani menyatakan dirinya sebagai hegemon di alam fana. Di depan Qin Yu saat ini iblis surgawi tingkat 9, bahkan jika 10.000 dari mereka muncul, Qin Yu masih mungkin dapat memusnahkan mereka semua dengan satu gelombang tangannya. Bagaimanapun mereka adalah dua standar yang sama sekali berbeda. 12 iblis longgar kesengsaraan. Saat itu pengontrol Great Wilderness Yulan juga mencoba mencuri artefak abadi klan Qin kami dan kehilangan nyawanya. Mungkinkah pengendali hutan belantara yang baru ditunjuk ini tidak mengambil pelajaran dari pendahulunya? Kata Qin Yu dingin dan tanpa basa-basi. Qin Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat normal. 12 iblis longgar kesengsaraan itu adalah binatang ilahi tingkat tinggi. Di seluruh Chaotic Astral Ocean dan Dragon Clan tidak ada Super Divine Beast yang baru muncul. Di dunia ini benar-benar tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan pengendali baru dari Great Wilderness itu. Jika tidak ada harimau, di Gunung Monyet akan menjadi raja. Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Qin Yu masih ingat tahun-tahun yang lalu sebelum dia naik ke alam abadi dan iblis. Dengan 5 cakar naga emas Fang Tian, Peng burung besar bersayap emas Zhong Jue serta utusan dari alam atas turun. Dengan hadirnya semua ahli ini memperjuangkan harta di dalam alam Niyang. Pada saat itu bahkan seseorang dengan kemampuan Yu Liang bukanlah siapa-siapa. Saat itu Qin Yu hanya berada di panggung Dacheng. Namun dia bersaing dengan orang-orang itu. Namun sekarang kekuatan Qin Yu sebanding dengan dewa. Namun dia telah membiarkan klannya dipermalukan. Qin Yu menyebarkan kesadaran ilahi dan menutupi seluruh bintang mistik ungu. Apa yang mereka berdua katakan? Qin Yu melihat ke saudara keduanya. Kata Qin Zheng, awalnya mereka hanya mengancam kami dan saya sama sekali tidak memperhatikan mereka. Namun belum lama ini keduanya secara bersamaan mengirim orang untuk mengirimkan pesan kepada saya. Mereka ingin saya menyerahkan set artefak abadi kualitas tertinggi dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, mereka tidak akan memberi kami wajah dan langsung menyerang kami. Tampaknya mereka juga memiliki hal-hal yang mereka khawatirkan. Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Qin Zheng mengangguk dan berkata, tentu saja mereka prihatin. Master Pulau Peng Iblis yang baru serta pengontrol baru dari Great Wilderness takut, mereka akan menghadapi pembalasan ketika mereka mencapai alam abadi dan iblis. Bagaimanapun dengan Zhong Jue dan keluarga Lian mereka pasti lebih kuat dari mereka. Jika kedua orang ini menyerang mereka pasti akan membunuh semua klan Qin kami. Mereka pasti akan memusnahkan klan kita sepenuhnya. Qin Yu mampu memahami pola pikir kedua orang ini. Bagaimanapun alam abadi dan iblis tidak terbatas. Dari cara berpikir kedua orang ini, bahkan jika klan Qin di alam abadi dan iblis mengetahui informasi ini, sangat tidak mungkin mereka dapat menemukan mereka di alam abadi dan iblis yang tak terbatas. Hanya karena itulah kedua orang ini berani melakukan hal seperti itu. Mereka berdua tidak pernah mengantisipasi hal, bahwa Yu kecil kau akan kembali ke alam fana. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Sejak dia tahu kembalinya Qin Yu, Qin Zheng sangat bahagia sepanjang waktu. Kalau begitu mari kita tidak membicarakan dua orang ini lagi.
Itu hanya akan meredam mood. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, kapan kakak laki-laki dan ayah kerajaan naik ke alam abadi dan iblis? Apakah ada cara bagi saya untuk menghubungi mereka? Qin Zheng menggelengkan kepalanya. Dalam 4000 tahun terakhir ada lebih dari 10 orang dari klan Qin kami yang telah naik ke alam abadi dan iblis. Kakak laki-laki adalah yang pertama naik. Ayah kerajaan dan paman Feng malah terlambat. Namun mereka berdua berhasil naik. Saya telah memperhatikan bahwa kami memiliki cukup banyak dewa longgar di klan Qin kami. Ada apa dengan itu? Qin Yu bertanya dengan bingung. Dengan artefak abadi yang dimiliki klan Qin, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk naik. Itu peraturan yang saya buat. Hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk membawa artefak abadi ke alam abadi. Orang-orang lainnya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka gagal dan menjadi dewa longgar, mereka masih dapat meningkatkan kekuatan klan Qin kami di alam fana. Kata Qin Zheng saat dia memakan makanannya. Itu bagus juga. Namun juga sulit bagiku untuk menemukan ayah kerajaan dan kakak laki-lakiku. Qin Yu mengerutkan kening. Mencoba menemukan ayah kerajaannya di alam abadi yang tak terbatas memang masalah yang sulit. Bagaimanapun dengan kisaran kesadaran ilahi saat ini mencoba mencari melalui seluruh alam abadi, bukanlah tugas yang sederhana. Ada hampir 20 bidang bintang di alam abadi dan beberapa ratus galaksi. Kakak kedua, apakah kamu kenal seseorang yang akan naik ke alam abadi? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Itu karena Qin Yu tahu, bahwa jika seseorang naik ke alam abadi dia akan naik ke lokasi yang sama. Ini juga berlaku untuk alam iblis. Qin Yu percaya bahwa dengan kekuatan ayah kerajaannya, kemungkinan dia masih di lokasi yang sama saat dia naik. Bahkan jika dia pergi, dia sepertinya tidak akan pergi jauh. Naik, Qin Zheng bergumam. Tiba-tiba mata Qin Zheng bersinar. Dia berkata, ada seseorang dari klan Qin kita yang telah mencapai tahap duji tengah. Saya curiga dia akan segera mengalami kesengsaraan. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lambat. Mencapai tahap tengah duji masih membutuhkan seseorang untuk menjalani kesengsaraan. Hanya setelah mencapai tahap daceng seseorang dapat naik. Itu terlalu lambat. Apakah ada ahli panggung daceng? Qin Zheng berkata tanpa daya. Sejarah klan Qin kita terlalu pendek. Jumlah ahli yang kami miliki tidak terlalu banyak. Kami benar-benar tidak memiliki siapapun yang telah mencapai tahap daceng. Saya pikir, hanya di benua naga melonjak akan ada seseorang yang memenuhi kebutuhan Anda. Benua naga melonjak. Qin Yu tiba-tiba tersenyum. Saya benar-benar bodoh. Ada sekte di benua naga melonjak yang mampu berkomunikasi dengan alam abadi secara langsung. Mereka pasti tahu planet mana yang akan mereka naiki. Tidakkah akan berhasil jika saya pergi dan bertanya kepada mereka tentang hal itu? Qin Yu menjadi santai. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Ayo Little Yu minum. Qin Zheng mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Qin Yu juga tersenyum dan mengangkat cangkir anggur untuk bersulang. Kedua bersaudara itu bersulang dan meminum anggur mereka dalam sekali teguk. Hari kedua, dalam alam gurun besar tak terbatas yang terletak di sebelah timur benua naga tersembunyi pengendali baru alam gurun besar, Si Uku saat ini berada di aula belakangnya. Dia berbaring di kursi dan menikmati pijatan dari rubah iblis yang cantik. Kamu seharusnya menjadi Si Uku kan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar entah dari mana. Si Uku yang semula tertidur dan menikmati pijatan dengan kasar membuka matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada seorang pria yang berdiri di tengah aula belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan wajah orang ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bahkan cahaya yang semakin dekat dengan pria itu tampaknya tertelan. Kamu siapa? Ekspresi Si Uku berubah. Bukankah kamu menginginkan artefak abadi kualitas tertinggi dari klan Qin?
Jika saya memberi Anda artefak ilahi, apakah Anda menginginkannya? Kata pria itu. Siuku menelan 2 tegukan air liur. Dia melihat kedua pelayan Demon Fox di sampingnya. Seolah-olah mereka tercengang. Kedua pelayan itu tidak bisa bergerak. Tidak pernah saya harapkan bahwa Anda, Siuku, juga berani merindukan mereka. Saya rasa Anda juga telah mempersiapkan akhir yang sama dengan Yu Liang. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Hanya pada saat inilah Siuku tahu siapa yang datang. Tidak, aku tidak akan berani, kata Siuku dengan sangat ketakutan. Namun dia hanya mengatakan beberapa kata sebelum dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengucapkan suara, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk berbicara. Apakah kalian berdua sudah mendengarnya dengan jelas? Siapkan Great Wilderness untuk memilih pengontrol baru untuk Great Wilderness. Jika mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti 2 pengendali Great Wilderness sebelumnya, maka mereka dapat merasa bebas untuk datang ke klan Qin dan merebut artefak abadi mereka. Saya akan menyambut mereka kapan saja. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, sosoknya langsung menghilang. Siuku juga menghilang bersama Qin Yu. Hanya setelah Qin Yu menghilang, kedua pelayan Demon Fox berhasil mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Pada saat ini mereka berdua mulai berteriak dengan cemas. Segera 311 kesengsaraan Demons Longgar telah menyerbu masuk. Di mana Yang Mulia Sang Pengendali? Salah satu dari 3 iblis besar berteriak. Kedua pelayan Demon Fox memiliki kulit pucat yang mematikan. Salah satu dari keduanya berkata dengan terbata-bata, "Dia ditahan." Orang itu berkata untuk memberitahu para bangsawan untuk memilih pengontrol baru yang lain. Warna kulit dari 3 iblis besar dengan status kedua setelah Siuku semuanya berubah. Orang itu juga mengatakan bahwa jika bangsawan Anda ingin untuk mengikuti jejak 2 pengontrol sebelumnya, maka lanjutkan dan pergi ke klan Qin untuk merebut artefak abadi mereka. Kata utama Demon Fox dengan terbata-bata. Ketiga iblis besar itu saling melirik. Klan Qin, apakah ada seorang ahli dalam klan Qin dari benua naga tersembunyi? 3 iblis besar semuanya terdiam. Untuk menangkap 12 kesengsaraan binatang ilahi tingkat tinggi tanpa kata atau gerakan, kekuatan seperti itu telah membuat mereka takut. Tidak hanya Great Wilderness, hal yang sama telah terjadi di Peng Devil Island. Dibandingkan dengan Great Wilderness, tontonan di Peng Devil Island bahkan lebih besar. Itu karena Master Pulau baru dari Pulau Peng Iblis mengadakan pertemuan dengan 6 tetua agung dan beberapa ahli tingkat tinggi yang penting. Namun Qin Yu muncul dalam pertemuan tersebut. Pada saat Qin Yu muncul, semua orang di Pulau Peng Devil terkejut, menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Lian Chong adalah teman dekat saya akan memberinya wajah. Kali ini hanya Island Master barumu yang berpikir untuk mengambil keuntungan dari klan Qinku. Jadi saya hanya akan membawanya bersamaku. Baiklah, semuanya lanjutkan pertemuan Anda. Pergi dan pilih Island Master baru dengan santai. Sama seperti itu Qin Yu membawa Master Pulau baru dari Pulau Setan Peng dan pergi dengan teleportasi. Semua dari 11 kesusahan dan bahkan 12 ahli kesusahan dari Peng Devil Island terkejut, mengetahui bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat penampilan wajah Qin Yu. Di depan Qin Yu mereka tidak berdaya seperti semut. Terlepas dari apakah itu Peng Devil Island atau Great Wilderness, keduanya memilih Island Master baru sebagai pengontrol baru. Pada saat yang sama setiap orang mengukir hari ini di benaknya. Siapa sebenarnya ahli tertinggi yang tiba-tiba muncul ini? Ini menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Flame Capital City. Di dalam rumah mansion Virtue Garden. Kakak kedua, bagaimana kita akan menjaga keduanya? Kamu putuskan. Qin Yu dan Qin Zheng keduanya duduk di atas kursi. Adapun pengendali Great Wilderness Siuku dan Island Master dari Pulau Peng Devil lantai, mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Qin Zheng memeriksa kedua orang ini. Pengendali Great Wilderness Siuku dan Island Master dari Peng Devil Island lantai sama-sama dipenuhi rasa takut. Qin Yu terlalu kuat.
Di depan Qin Yu mereka berdua bahkan tidak mampu bunuh diri. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pengendali dari Great Wilderness Xiuku apa wujud aslinya? Qin Zheng tiba-tiba bertanya. Aku pernah mendengar bahwa, Tuan Pulau baru dari Pulau Peng Iblis juga adalah binatang iblis. Yang satu dari klan Macan Tutul, sedangkan yang lainnya dari klan burung. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Zheng melihat ke arah Qin Yu. Kakak ketiga bukankah menurutmu terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh mereka? Apakah Anda memiliki cincin binatang spiritual? Saya merasa bahwa pertahanan klan Qin kita tidak cukup. Cincin binatang spiritual. Saya telah menggunakan semuanya. Namun artefak sederhana seperti itu sangat umum di alam abadi dan iblis. Banyak kaisar iblis dari Atlas 10.000 binatang semuanya tahu cara membuatnya. Tatapan Qin Yu beralih ke Xiuku dan lantai. Kalian berdua apakah kamu ingin mati atau menjadi makhluk spiritual? Dua pemimpin besar dari Great Wilderness dan Peng Devil Island sekarang akan dipaksa menjadi spiritual beast yang dikendalikan oleh orang lain. Apakah hidup seseorang lebih penting atau kebebasannya lebih penting? Tentu saja menjadi binatang spiritual, tidak selalu berarti bahwa kebebasan seseorang akan hilang. Namun ego seseorang akan hilang. Apakah kamu sudah selesai berpikir? Kalian berdua juga bisa memilih kematian. Qin Yu mengangkat cangkir tehnya dan minum seteguk kecil darinya. Terhadap musuh-musuhnya Qin Yu tidak pernah berbelas kasih atau toleran terhadap mereka. Itu karena Qin Yu tahu bahwa jika dia menjadi penyayang dan toleran, maka orang-orang ini tidak akan bersyukur melainkan akan menyembunyikan kebencian mereka di dalam hati mereka. Dengan bertahun-tahun pertempuran ini, Qin Yu sudah tahu kapan dia harus menjadi ganas. Saya bersedia, kata lantai sambil mengatupkan giginya. Hanya saja otot-otot di wajah lantai sedikit gemetar. Orang bisa membayangkan kemarahan yang dia tahan. Xiuku melirik lantai di sampingnya. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Jika saya ingin menjadi binatang spiritual, saya hanya bersedia menjadi binatang spiritual Anda. Aku tidak membutuhkannya. Qin Yu berdiri. Jumlah binatang spiritual yang saya miliki jauh melebihi imajinasi Anda. Apalagi kau, bahkan jika kau kaisar iblis ingin menjadi binatang spiritualku, aku tetap tidak akan peduli tentang itu. Qin Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Xiuku dan lantai tercengang. Bahkan tidak peduli tentang kaisar iblis. Apa kekuatan pria di depan mereka ini? Bagaimana bisa ada ahli seperti itu di alam fana? Xiuku, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan padamu. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Qin Zheng melirik saudara ketiganya. Dia mengangguk di dalam hatinya. Di dunia ini seseorang harus baik hati terhadap orang-orang tertentu. Namun terhadap beberapa orang tidak diperlukan. Hanya dengan mengetahui hal ini seseorang dapat hidup lebih baik. Saya setuju. Kata-kata itu dipaksa keluar dari gigi Xiuku. Qin Yu dan Qin Zheng saling melirik. Mereka berdua memiliki senyuman di wajah mereka. Qin Yu bertanya pada binatang spiritualnya dalam Atlas 10.000 binatang dan menemukan bahwa Raja Iblis level 8 yang disebut Jun Xiao mahir dalam memperbaiki artefak. Dia juga sangat mahir dalam memperbaiki cincin binatang spiritual. Dengan demikian Qin Yu memerintahkan Raja Iblis tingkat 8 untuk memperbaiki cincin binatang spiritual. Kakak kedua perintahkan dua orang untuk mengurung kedua orang ini dulu. Qin Yu berkata pada Qin Zheng. Qin Zheng melihat ke arah Qin Yu. Yu kecil, jika mereka mencoba kabur maka, yakinlah kekuatan mereka telah sepenuhnya disegel olehku. Bahkan di alam abadi dan iblis tidak banyak orang yang mampu membuka segelku. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan. Qin Zheng mengangguk dan kemudian dengan santai memesan dua utusan berpakaian emas. Penatua kedua tertinggi, kata kedua utusan berpakaian emas itu dengan hormat. Qin Zheng mengangguk. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Dia adalah saudara ketiga saya.
yaitu penatua ketiga tertinggi. Kedua utusan berpakaian emas telah diberitahu oleh teman dekat mereka bahwa penatua ketiga tertinggi telah muncul. Namun pada saat ini mendengar kata-kata itu dari Qin Zheng sendiri, mereka berdua sangat gembira. Mereka berdua melihat ke Qin Yu. Bagaimanapun mereka berdua tumbuh dewasa mendengarkan cerita Qin Yu. Melihat idola mereka di dalam hati mereka, mereka berdua menjadi sangat bersemangat. Kakak kedua, apakah kedua orang ini keturunan dari klan Qin kita? Qin Yu bertanya. Qin Zheng tersenyum dan mengangguk. Ini adalah keturunan dari klan Qin kami, dengan kemampuan yang cukup bagus. Namun jalur kultivasinya memang sulit. Dari 80.000 keturunan klan Qin kami, jumlah keturunan yang berhasil mencapai kesuksesan dalam kultivasi masih terlalu sedikit. Untuk beberapa keluarga cabang kami, hanya satu orang yang mampu berkultivasi dalam satu generasi. Pada saat ini dua utusan berpakaian emas sedang mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara. Kakak keempat, apakah dia penatua ketiga tertinggi? Betul sekali. Penatua kedua tertinggi telah mengatakannya secara pribadi. Tidak pernah saya menyangka bahwa penatua ketiga tertinggi akan terlihat semudah ini. Penampilannya juga sangat mirip dengan penatua kedua tertinggi. Seperti yang diharapkan dari saudara-saudara. Ketika kita kembali dan memberitahu kakak pertama, bahwa kita secara pribadi telah melihat penatua ketiga tertinggi, mereka pasti akan sangat iri pada kita. Tiba-tiba suara Qin Zheng terdengar. Di mana etiket Anda ketika Anda melihat penatua ketiga tertinggi? Kedua utusan berpakaian emas yang terkejut melihat idola, mereka baru sekarang sadar akan kenyataan. Keduanya buru-buru berkata, kami memberi hormat kepada penatua ketiga tertinggi. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, teruslah berusaha untuk berlatih. Segera dua utusan berpakaian emas ini sangat tersentuh. Penatua ketiga tertinggi yang legendaris, benar-benar telah berbicara dengan mereka. Segera setelah itu Qin Yu melihat ke lantai dan Xiuku. Dalam beberapa hari ini, kalian berdua lebih baik bertingkah baik. Jangan berharap kau bisa melarikan diri, dengan segelku di dalam tubuhmu kemanapun kalian berdua akan mencoba melarikan diri, aku masih bisa menemukanmu apalagi membunuh kalian berdua, itu masalah yang sangat sederhana bagi saya. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Xiuku dan lantai tertawa getir di dalam hati mereka. Setelah melihat kekuatan Qin Yu, bagaimana mungkin mereka berani mencoba melarikan diri? Pada saat ini Qin Zheng berkata kepada dua utusan berpakaian emas. Kalian berdua harus hati-hati mengawasi mereka. Anda tidak boleh membuat kesalahan. Ya, penatua kedua tertinggi. Kedua utusan berpakaian emas itu memenuhi perintah tersebut. Di depan Qin Yu dua suara mereka sama-sama bersemangat. Setelah itu dua utusan berpakaian emas menahan dan mengawal Xiuku dan Liu Tu ke bawah. Kakak kedua, aku pernah mendengar bahwa ada penerus teknik bela diri Stellar Transformation-ku. Dan namanya Qin Zitian. Qin Yu tiba-tiba berkata. Mengenai Qin Zitian ini, Qin Yu masih agak menantikan untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun dia bisa dianggap sebagai satu-satunya penerus teknik bela diri Stellar Transformation-nya. Haha, Little Yu, jadi kamu sudah mendengar tentang itu. Baik. Saya akan memerintahkan dia di sini. Qin Zheng segera menyebarkan kesadaran spiritualnya dan mengirimkan transmisi suara kesadaran spiritual. Segera setelah itu seorang pria berjanggut kurus kecoklatan masuk. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa pria bernama Qin Zitian ini. Penampilannya sangat tegas dan gigih. Qin Yu dapat mengatakan bahwa Qin Zitian ini adalah pria yang terus terang. Mata cerahnya menatap Qin Yu. Penatua ketiga tertinggi. Qin Zitian agak tidak yakin. Qin Zheng yang berdiri di samping berkata, ada apa dengan penatua ketiga tertinggi? Panggil saja dia Tuan. Little Yu, bagaimana menurutmu? Menguasai. Qin Yu sedikit terkejut. Sesosok tiba-tiba muncul di benak Qin Yu, Liu Hansu. Yu kecil, apa yang kamu pikirkan?
Qin Zheng memperhatikan bahwa Qin Yu linglung, jadi dia bertanya. Oh tidak ada. Qin Yu melihat ke Qin Zitian. Melihat ekspresi kerinduan, kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Baik, mulai hari ini kamu akan menjadi murid kedua saya. Murid kedua. Qin Zheng melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Zitian bagaimanapun segera berlutut. Dia bersujud dan berkata, murid ini memberi hormat kepada tuannya. Ishashi Mountain, Villa Gunung Berkabut. 4000 tahun telah berlalu. Namun Misty Mountain Villa di bawah pemeliharaan klan Qin praktis tidak berubah dari 4000 tahun yang lalu. Umumnya hanya Qin Zheng yang akan datang ke Misty Mountain Villa. Namun sekarang Qin Yu tinggal di Misty Mountain Villa. Malam, lanterns digantung di Misty Mountain Villa. Qin Yu hanya mengenakan celana pendek. Dadanya benar-benar telanjang. Dia berbaring telentang di mata air panas di dalam Misty Mountain Villa. Dia terbaring di sana seperti saat dia kembali di masa kecilnya. Hanya Qin Yu yang berada di pemandian air panas. Sensasi seperti ini benar-benar nyaman. Senyum damai muncul di wajah Qin Yu. Pikiran dan jiwa Qin Yu yang sekeras batu juga sekarang menjadi lembut. Di bawah lampu lentera kehitaman, Qin Yu menikmati ketenangan malam. Dia berbaring telentang dan melihat banyak bintang di langit. Sama seperti waktu di masa kecilnya. Saat itu dia juga berbaring telentang seperti ini dan melihat bintang-bintang di langit. Dia pernah berlatih seni bela diri di pemandian air panas ini, melatih teknik luarnya di pemandian air panas ini. Qin Yu menutup matanya. Itu jika dia masih bisa mendengar suara teriakannya dari saat itu. 4000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu begitu cepat. Ayah kerajaan dan kakak laki-laki mereka telah naik ke alam abadi. Besok saya akan pergi ke benua naga melonjak dan mencari tahu di mana para ahli dari bintang mistik ungu akan naik. Setelah saya selesai di Royal Father, saya akan berkonsentrasi pada pelatihan saya. Pikiran Qin Yu mulai bergeser ke arah Lier. Senyuman dan cemberut Lier, terutama ekspresi tak berdaya dan enggan pada Lier, ketika dia pergi bersama Zhou Xian. Namun Qin Yu selamanya tidak dapat melupakan tentang pengabaian, penghinaan dan kata-kata yang dikatakan Zhou Xian kepadanya. Bocah, kamu hanyalah manusia biasa, Lier bukanlah nama yang bisa kamu panggil. Demikian juga nama saya Zhou Xian juga bukan nama yang bisa Anda panggil. Mulai hari ini, kamu tidak diperbolehkan mengucapkan Lier dari mulutmu. Demikian juga Anda juga tidak bisa memanggil nama saya. Memahami? Qin Yu dengan jelas mengingat kata-kata menghina yang ditinggalkan oleh Zhou Xian saat itu. Zhou Xian, orang-orang seperti dia pasti akan menghalangi Lier untuk bersamaku. Qin Yu mengepalkan tinjunya. Pembuluh nadinya menonjol keluar. Kilatan tajam muncul dari matanya. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Mata air panas tempat Qin Yu juga meledak tanpa henti. Percikan beterbangan di mana-mana. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dia menekan ketidaksabaran serta kemarahan di dalam hatinya. Baru kemudian permukaan mata air panas kembali tenang. Alam ilahi. Tatapan Qin Yu berangsur-angsur menjadi dingin. Saya tidak pernah menikmati membunuh orang lain. Namun jika Zhou Xian akan terus menghalangi Lier, maka mereka tidak dapat menyalahkanku karena berubah menjadi Asura dan mulai membunuh mereka. Niat membunuh lahir di pikiran Qin Yu. Bahkan jika kekuatannya saat ini lemah, Qin Yu masih tidak takut sedikit pun. Bagaimanapun celah antara dia saat ini dan Dewa Surgawi adalah celah yang terlihat. Untuk saat ini yang harus saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Dan sebelum itu aku akan mengatur pengaturan untuk ayah kerajaan dan kakak laki-laki. Di bawah lampu lentera yang kabur, mata Qin Yu berkilauan. Benua naga melonjak sebagian besar dipisahkan ke sisi penggarap abadi dan sisi penggarap iblis. Saat itu faksi utama dari Immortal Cultivator Clear Emptiness Monastery mengalami nasib dibakar dengan api surgawi oleh Qin Yu.
Pada akhirnya, bahkan para ahli dari Clear Emptiness Monastery pun terbunuh. Ini telah menyebabkan Clear Emptiness Monastery mencapai titik terendah dalam sejarah secara instan. Saat ini dua sekte terkuat di sisi penggarap abadi adalah Sekte Matahari Ungu dan Sekte Pusat Biru. Ketika biara kekosongan yang jelas kehilangan altar ilahi, mereka menjadi sekte peringkat kedua dan mulai tanpa henti merekrut murid baru. Biara Sekte Matahari Ungu terletak di perbukitan hijau dan air jernih. Praktis setiap hari ada orang yang mencoba bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid mereka. Hari ini tidak terkecuali. Sekelompok anak muda dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melangkah ke jalur pegunungan Sekte Matahari Ungu. Anak-anak muda ini semuanya berasal dari desa yang sama. Kali ini mereka semua datang untuk bergabung dengan Sekte Matahari Ungu. Hanya saja masih sulit untuk mengatakan apakah Sekte Matahari Ungu akan menerima mereka atau tidak. Anak-anak muda ini berjalan keluar gerbang utama biara Sekte Matahari Ungu. Ini adalah Sekte Matahari Ungu. Sisi luar tidak diizinkan masuk. Seorang pemuda yang menginjak pedang terbang berteriak pada sekelompok anak muda itu. Kelompok anak muda ini segera membungkuk dan berkata, "Senior, kami ingin menjadi murid dari Sekte Matahari Ungu." "Oh, tunggu sebentar," mengatakan pemuda itu dengan acuh tak acuh. Dan pada saat ini seorang pria berpakaian putih berjalan melewati sekelompok anak muda ini, seolah-olah dia sedang mengapung. Pemuda di atas pedang terbang itu segera berteriak, "Kamu berhenti!" Namun pria berpakaian putih itu sama sekali tidak melihat pemuda itu. Dia hanya menatap seluruh Sekte Matahari Ungu. Dia tersentak kagum dan berkata, "Sekte Matahari Ungu itu bahkan lebih berkembang daripada biara Clear Emptiness sejak saat itu." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kaki pria berpakaian putih ini bergerak. Dia telah tiba di luar aula utama dari Sekte Matahari Ungu. Teleportasi. Pemuda di atas pedang terbang itu segera tidak berani berteriak keras lagi. Ini baru 4000 tahun, Sekte Matahari Ungu saat ini memiliki lebih banyak ahli immortal longgar daripada sebelumnya. Pria berpakaian putih itu berdiri di luar pintu ke aula utama. Pandangannya malah diarahkan ke istana di Sekte Matahari Ungu. Setelah itu dia menghilang lagi. Kedua murid yang menjaga di luar aula utama saling memandang. Mereka tercengang. Segera setelah itu, mereka berdua bergegas untuk menginformasikan tingkat yang lebih tinggi dari Sekte Matahari Ungu. Banyak dewa longgar dari Sekte Matahari Ungu masih berada di Laut Astral Chaotic. Hanya sekitar sepertiga dari mereka yang tersisa di Sekte Matahari Ungu. Namun ahli nomor satu saat ini dari Sekte Matahari Ungu, 12 kesengsaraan longgar abadi Pendeta Fen yang berada di Sekte Matahari Ungu. Itu karena dia akan segera naik. Istana yang dilihat pria berpakaian putih tadi adalah istana tempat Pendeta Fen yang melakukan pelatihan. Di dalam ruang pelatihan istana Pendeta Fen yang sedang duduk di tanah dengan posisi bersila. "Aku akan bertanya tentang sesuatu, kamu hanya perlu menjawabnya." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruangan ini. Pendeta Fen yang membuka matanya dengan heran. Merasa tidak bisa dipercaya dia menatap pria di depannya. Ruangan itu benar-benar tertutup. Bahkan ada penghalang di luar ruangan. Pendeta Fen yang tidak percaya bahwa seseorang bisa masuk ke kamar tanpa membuatnya khawatir. Penghalang tidak dihancurkan. Pintunya juga tidak terbuka. Setelah memeriksa, Pendeta Fen yang bahkan lebih heran. Ahli panggung Daceng dari bintang mistik ungu, planet mana yang akan mereka naiki? Qin Yu bertanya langsung. Qin Yu mulai hari ini mengenakan semua putih, dia juga tidak memiliki niat membunuh yang dia miliki sebelumnya. Pada saat ini Pendeta Fen yang tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia segera menjawab dengan hormat. "Senior penggarap abadi dari bintang mistik ungu kami, begitu mereka naik mereka akan naik ke bintang matahari ikan galaksi musim semi yang mengalir dari alam abadi." Qin Yu terkejut. "Anda mengatakan mengalir galaksi musim semi?"
Suara Qin Yu tumbuh sedikit lebih keras. Pendeta Fan yang buru-buru menjawab. Betul sekali junior, ini pasti. Selanjutnya Sekte Matahari Ungu kami memiliki metode komunikasi dengan alam abadi. Di sekte kami semua senior generasi sebelumnya telah naik ke bintang matahari ikan galaksi musim semi yang mengalir. Mengalir galaksi musim semi, itu dulunya adalah wilayah Kaisar Yu. Saat ini dikelola oleh Kaisar Mistik. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi pada ayah kerajaan saya dan mereka. Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu awalnya berpikir untuk menikmati waktu dengan hati-hati di Purple Mystic Star. Namun setelah mengetahui di mana ayah kerajaan dan mereka telah naik, Qin Yu tidak lagi memiliki niat untuk bersantai lagi. Aku harus segera kembali. Qin Yu melirik Pendeta Fan Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. Bertingkahlah seolah-olah Anda tidak pernah melihat saya dan lanjutkan pelatihan Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu Qin Yu menghilang. Ya senior, jawab Pendeta Fan Yang buru-buru. Setelah itu dia melihat ke ruangan kosong dan merasa bahwa penghalang itu masih utuh. Dia merasa apa yang terjadi lebih seperti mimpi. Eksistensi yang bisa mengabaikan penghalang. Mungkinkah saya bermimpi sebelumnya? Gumam Pendeta Fan Yang. Butir-butir keringat merembes dari alisnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.